Hi, how is it going guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini aku banyak membahas tentang segala sesuatu yang berbau Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika hal-hal mengenai pop culture, studi, bekerja, dan menikah dengan orang luar adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok buat kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like are highly appreciated. Thank you guys and enjoy the video. Yo. Let's go! Metro Police! Sad to see everybody in pain and crying for their loved ones. Aku masuk Amerika di tahun 2019 dan pada saat itu aku sudah dengar banyak sekali kasus-kasus penembakan di sekolah. Dan konyolnya lagi pada tahun itu ketika anakku masuk sekolah itu dia bilang teman-temannya tuh justru kayak ngarepin terjadi sesuatu gitu. We joke about it. About what? So, me and my friend, whenever we get bored at the school, whenever we get the chat, we would say, you know, it's kind of boring around here. Wish something exciting could happen. Yeah, something exciting could happen, like alarm goes off or something. School shooting, that's crazy. That you hoping for a school shooting. We were joking about it. Karena ya namanya anak-anak kali ya, jadi jiwa untuk berfantasinya masih luar biasa. Dia ngelihat film seperti apa, dia baca berita, dan dia kepengen gimana ya kalau misalnya itu terjadi di sekolahku gitu. Ngeri juga sih, malah mereka kayak berandai-andai, terus mau lari kemana. Emang ada gila-gilanya. Semua yang ada di dunianya pada saat itu masih penuh excitement. Mereka belum mikirin akibat buruknya. Nggak seperti yang dibaca di berita-berita atau dihayalkan sama mereka. Akunya sendiri gimana? Ya pasti ada kekhawatiran, tapi karena dibesarkan dari lingkungan militer oleh seorang ayah yang tentara juga, aku tidak mudah panik orangnya. Itulah juga pentingnya bersikap rasional, jadi bisa memfilter berita-berita yang ada. Terus kalau bisa sih percaya pada testimoni yang nyata atau melihat nyata di lokasi daripada sekedar baca berita-berita yang ada. Terus langsung panik, paranoid, dan boom, the whole town jadi mengerikan, suspicious city gitu. Jadi ketika aku datang ke Amerika, terus mendaftarkan anakku dan melihat sendiri gedungnya, mereka juga menjelaskan kenapa gedungnya dibuat sedemikian rupa itu beserta fasilitas-fasilitasnya. Aku jadi ngerasa tenang karena sebetulnya sekolahnya Sophie ini sudah didesain sedemikian rupa untuk meminimalisir terjadinya bencana baik itu dari luar maupun dalam, termasuk massal misalnya. Bahkan seperti tawuran pun akan sulit terjadi karena pengamanannya itu yang berlapis-lapis. Terus gedungnya tuh kayak dibuat maze gitu guys. Sementara dari luar terlihat kotak besar kayak cube gitu, tapi di dalamnya seperti maze sehingga orang luar tuh agak sulit untuk menghafal dan mentarget bagian dalamnya. Sementara pintu-pintu juga diprotek dengan kunci otomatis. Ini sekolah negeri ya, dan disclaimer bahwa yang aku ceritakan ini adalah sekolahnya Sophie. Aku nggak mungkin menjelaskan tentang sekolah lain yang aku belum masuk gitu, jadinya kan bohong. Berikutnya, di setiap sekolah juga selalu ada 1 atau 2 unit mobil polisi yang selalu berpatroli. Tugas utamanya mereka yang paling ribet adalah pas masuk sekolah sama pas keluar sekolah. Mereka memastikan semuanya tertib, tidak ada yang mencurigakan, dan ya memastikan semuanya aman gitu. Biasanya makin aman sekolahnya, makin gak ada report kejahatan, ya makin gabut polisinya. Jadi biasanya sering aku lihat mereka cuma duduk saja begitu di mobilnya mereka sambil makan donat, dengerin radio, persis kayak di film-film Hollywood gitu, makan donat sambil dengerin dari radionya mereka berita apa aja gitu yang masuk. Sebaliknya, semakin ghetto sekolahnya, maka polisinya semakin ribet. Kabarnya untuk masuk pun para student itu harus melewati metal scanner. Jadi dicek semuanya. Mereka nggak boleh bawa senjata tajam seperti gunting, gunting kuku, dan segala macam. Yang ini nggak terjadi ya di sekolahnya anakku. Lalu pulang dan perginya student itu juga terorganisir dengan baik. Dimana guru piket biasanya berjaga
berjaga-jaga di depan pintu. Terus siswa akan antri keluar satu persatu dengan cepat menuju bus yang tersedia atau menuju mobilnya mereka, atau yang jalan kaki jalan kaki. Dalam waktu sekitar maksimum 10 menit tuh sekolah sudah lengang banget di menit ke-10. Jadi cepat sekali semua kejadiannya ya. Jadi sejauh ini seperti yang aku ceritakan, melihat sendiri kondisi sekolahnya anakku, terus melewati sekolah-sekolah yang lain, aku ngerasa oke, aku jadi lebih tenang. Kekhawatiran itu tetap ada, tapi juga tidak berlebihan. Jalanin aja hidup seperti biasa. Karena maaf banget nih, dibandingkan waktu aku sekolahkan anakku di Indonesia waktu SD, itu jauh lebih tidak aman. Siapapun boleh ngaku-ngaku jemput anakku, siapapun yang mau niat aneh-aneh bisa menyerang sekolahnya anakku dan segala macam. Untungnya itu tidak pernah terjadi ya. Masalahnya di Amerika ini kan lain ya. Jadi kondisinya sudah dibikin sedemikian rupa amannya, tapi banyak orang-orang dengan mental yang sangat disturbing, jadi terganggu sekali mentalnya, melakukan tindakan aneh-aneh di luar Nurul. Dan kesempatan itu ada karena dia tahu ada kebebasan yang sebaiknya ditahan. Hampir di seluruh rumahnya orang Amerika itu selalu ada senjata apinya. Mereka diperbolehkan untuk punya senjata api untuk melindungi dirinya mereka sendiri. Jadi hati-hati guys, kalau kalian punya niat buruk masuk atau nyelundup ke rumahnya orang Amerika, mereka berhak untuk melindungi diri mereka dan nembak kalian. Di rumah ini, jangan tanya ya, ini rumahnya tentara. Ada lebih dari cukup Sanpi di sini. Apakah aku setuju? Enggak sama sekali. Tapi aku menikahi seseorang yang sangat percaya hak individu untuk membela diri dan penggemar Sanpi ini. Ini yang memang nggak bisa dilihat orang Amerika ya, tapi bisa dilihat orang Indonesia seperti aku. Salahnya tuh di mana? Kalian tuh nggak butuh itu. Kayak di Indonesia, Sanpi itu kan dilarang dan nggak pernah terjadi aneh-aneh kan. Itu yang the good thing about Indonesia ya. Nggak di Indonesia saja, di banyak negara Eropa juga kan Sanpi dilarang, dan belum pernah tuh ada kejadian seperti yang terjadi di Amerika. Sangat disayangkan sekali ini kalau aku bisa bersuara untuk tidak melegalkan Sanpi. Tapi ya mau gimana, nasibku sudah membawa aku untuk tinggal di negara ini. Aku memang tidak setuju dengan kebijakan Sanpi yang dilegalkan, tapi di satu sisi juga aku tidak mau hidup dengan kekhawatiran yang berlebihan. Terlebih karena alhamdulillahnya aku sudah pindah di Amerika ini, aku sudah pindah 2 kali. Di 2 tempat tinggalku ini aku tinggal di kota yang sangat tenang, aman, nyaman. Bahkan ketika aku meriset untuk konten ini, kotaku Clarksville itu belum pernah mengalami penembakan di sekolah, hanya threat atau ancaman-ancaman palsu ya. Lalu di kotaku yang sekarang Vicksburg itu juga begitu, belum pernah terjadi kasus penembakan di sekolah, tapi kasus kejahatan banyak di kota ini. FYI, kotaku ini adalah kota yang dianggap salah satu dari yang tidak aman, karena termasuk salah satu dari kota miskin di Amerika. Nah, di kota yang sangat tidak aman aja katanya, alhamdulillah belum pernah terjadi, dan aku berharap nggak pernah akan terjadi. Walaupun kadang-kadang aku dibuat bingung gitu loh. Jadi beberapa temenku ngasih tahu bahwa Memphis itu bahaya, banyak crimes. Terus suamiku juga bilang hati-hati kamu, karena suamiku sekarang sedang tugas di Middle East ya. Hati-hati kamu tinggal di sana sendirian, kota itu tidak aman. Atau di news sering dibilang bahwa ini adalah kota termiskin, salah satu kota termiskin di Amerika, bla 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 bla. Tapi alhamdulillah aku ngerasa aman-aman aja gitu. Itulah bedanya ngerasain sendiri sama baca kali ya. Jadi suamiku itu tipe yang baca dan karena dia jurnalis, tipe-tipe yang baca dan percaya. Kalau aku tipe-tipe yang baca, terus I put on the back on my mind. Jadi aku rasionalin, nggak menjadi paranoid banget gitu. Kenyataan di lapangan, aku tidak pernah merasa terancam. Bahkan dibanding kotaku yang sebelumnya, orang-orang di kota ini jauh lebih ramah, mau sangat nolong, everyone smile, everyone say hi. Tapi ya waspada mah tetap. Nah, ini adalah beberapa standar keamanan yang dilakukan di sekolahnya anakku, baik yang dulu di Clarksville di Tennessee ataupun yang di Vicksburg sekarang. Yaitu nomor 1 adalah hanya orang tua yang terdaftar di buku registrasi sekolah yang bisa menjemput. Jadi kita kalau ngejemput anaknya kita tuh kita harus ngasih lihat ID, terus dia cocokin sama datanya dia, dan ID-nya kita pun dicocokin mukanya kita sama ID gitu, jadi nggak sembarangan. Lalu yang kedua, selalu diadakan latihan emergency setiap semester, dan selalu ada rehearsal yang nggak ditentukan waktunya, supaya siswa selalu siap siaga dan tahu SOP untuk mengamankan diri, standar operasional prosedur untuk mengamankan diri. Misal ada alarm berbunyi pas kita lagi sekolah, terus ada himbauan untuk shelter in place. Shelter in place itu berarti bahayanya ada dari luar guys, sehingga mereka akan
berbondong-bondong tanpa panik untuk lari ke tempat yang lebih aman di dalam sekolah. Begitu juga sebaliknya, jika himbauannya ternyata penjahatnya ada di dalam, mereka juga sudah tahu caranya untuk keluar dengan cara aman. Ada kode-kode tertentu yang hanya dimengerti oleh guru dan murid. Kacaunya yang seringkali terjadi adalah jika salah satu dari mereka, oknumnya, kalau memang sudah seperti itu ya kita hanya bisa berserah diri sama Tuhan dan berusaha sekuat tenaga lah sebisa mungkin untuk mempertahankan hidup kita ya. Karena kita berusaha, Tuhan juga yang nentuin. Tapi setidaknya usahanya kita sendiri untuk menyelamatkan diri dan usahanya pemerintah untuk mendesain gedung sekolah sedemikian rupa itu sudah meminimalisir harusnya. Dan setauku sayangnya kejahatan yang seringkali terjadi itu datangnya dari pihak dalam, dari internalnya mereka. Lalu polisi dan pemadam kebakaran serta 911 juga memiliki kode respon khusus untuk sekolah, sehingga kalau sekolah sudah memencet kode tersebut itu responnya cepat sekali untuk menolong ke sekolah. Lalu di sekolah, akses dari dan menuju sekolah itu selalu diutamakan akses jalannya. Jadi kalau di jalan tuh ya, semua mobil-mobil wajib berhenti dan mengutamakan di sekolah yang sedang lewat. Seberapa lama pun mereka lewat, kita tuh wajib berhenti, kecuali ambulans ya. Jadi sebetulnya keamanannya anak-anak itu diutamakan. Tindakan preventif yang dilakukan sekolah itu sudah lengkap dan advance banget. Yang salah adalah politikus-politikus di Amerika yang melegalkan senpi. Ini agak-agak on sih menurutku gitu. Tapi mau gimana lagi ya? Aku manage diriku untuk 10% selalu waspada dan 90% aku tawakal sama Allah aja. Dan percaya sama apa yang aku lihat di sini. Nggak terlalu mikirin omongan media yang kadang-kadang berlebihan. Kalau nggak kayak gitu, kita hidupnya tuh selalu takut gitu. Karena orang-orang Indonesia yang nanyain, di sana gimana, anakmu gimana, sekolah kan banyak terjadi kasus begini-begini, itu kan karena mereka baca. Tapi mereka nggak ada di sini gitu. Sementara aku ada di sini, aku melihat semuanya, alhamdulillah dan insya Allah baik-baik saja. Jadi aku nggak mau jadi paranoid gara-gara media-media yang memang sengaja buat berita yang malah bikin ketakutan rakyat gitu. Dan sejauh ini juga efeknya nggak ada, nggak mengubah undang-undang senpi di setiap rumah itu menjadi ilegal. So ya udahlah, cuekin aja. Dulu masa kecilku juga aku tinggal di daerah Semper, Jakarta Utara. Itu semua orang bilang kalau aku sebut anak mana lo, anak Semper, itu semua pada bilang wah itu daerah preman ya, bahaya kan, itu serem banget tinggal di situ kan, semuanya pada preman-preman. Aku yang ngalamin tinggal di Semper, belum pernah ketemu satu kali pun sama preman, belum pernah. Orang-orang Semper tuh ya baik-baik aja, sibuk sama urusannya sendiri-sendiri. Mungkin karena aku nggak keluar malam-malam, tapi pernah sih satu kali, kan aku kuliah di Bandung, terus balik ke Semper jam 2 pagi, dan aku naik kendaraan umum, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Jadi ya percayalah sama orang yang memang tinggal di situ. Jangan parno berlebihan. Kalau kalian di Indonesia terus parno berlebihan, aku nggak mau ke Amerika karena serem tempatnya begini-begini. Enggak kok, nggak kayak gitu. Enggak 100% benar, bahkan jauh dari 100% benar. Kalau kalian datang sini, rasain betapa ramah-ramahnya orang sini, itu berita-berita tentang sanpi dan segala macam itu pasti berubah. Karena itulah kekuatannya news ya guys ya. Kalau nggak dibuat bombastis, beritanya nggak laku, nggak ada yang mau baca. Dulu tuh aku ingat ada berita perundungan atau pelecehan yang dilakukan oleh oknum di pesantren Indonesia, dan beritanya tuh sampai ke Amerika juga. Kebayang nggak orang Amerika yang belum pernah ke Indonesia ngebaca itu jadi parnonya kayak apa sama Indonesia gitu kan? Pasti dipikirnya dia semua lembaga keagamaan mungkin bersikap seperti itu, langsung parno, langsung menjudge bahwa agama tertentu tuh seperti ini rupanya kelakuannya. Nah di sini tuh aku cuma mau ngasih tahu kasusnya sama. Janganlah jadi orang yang dengar kasus penembakan terus percaya bahwa Amerika tuh begitu scary-nya. Terus katanya homeless di mana-mana. Benar, ada. Tapi contohnya di kotaku tuh cuma ada 1 atau 2 orang yang aku lihat deket-deketnya Walmart. Padahal kotaku ini termasuk salah satu dari yang termiskin di Amerika. Lalu ada lagi kasus Koronce yang kemarin, ingat kan? Di mana orang yang baca bahwa Koronce itu datang dari sebuah negara di Asia, terus jadi ke-trigger gitu, abis itu ngelihat orang-orang Asia, ini nggak cuma terjadi di Amerika ya, tapi di Australia, di Eropa juga terjadi. Nah, ngelihat orang-orang Asia tuh mereka langsung marah-marah, terus ngata-ngatain, go back to your country, bahkan sampai ada yang assault orang-orang Asia. Ini jadi ngeselin, tapi sekaligus kocak, karena virusnya dari Cina, tapi orang Indonesia yang kena gitu, disuruh balik ke Cina gitu. That's not my country, dah. Jadi gitu, itulah bahayanya kalau kita baca berita, tapi kitanya mudah kesulut, karena mungkin saja itu akan menjadi bumerang buat
buat kitanya. Enough about me and my personal opinion about Sanpi. Sekarang kita bicara data ya. Data school shooting yang terjadi di Amerika sepanjang sejarah. Ternyata tuh kasus penembakan di sekolah ini udah terjadi panjang banget sejak tahun 1800-an. Fakta-fakta tentang gun violence di Amerika yang melibatkan anak-anak adalah sejak tahun 1999 sudah ada 338.000 anak Amerika yang terekspos dengan kejadian penembakan di sekolah. Ini yang terekspos ya, bukan yang terbunuh. Fakta lainnya adalah senjata api adalah alasan tertinggi terbunuhnya anak Amerika. Sementara alasan kedua adalah tenggelam. Lalu di tahun 2022, ini risetnya masih di 2022 ya, karena 2003-nya masih updating. Di 2022 ini tercatat ada 34 students dan guru yang mati dan 43.000 lainnya yang terekspos. Di tahun 2022 ini juga tercatat sebagai tahun terburuk kasus penembakan di sekolah yang terjadi karena mencatat rekor yang paling banyak terjadi sepanjang sejarah. Fakta sedih lainnya adalah anak-anak yang tinggal di daerah yang miskin lebih sering menjadi korban dibandingkan teman-temannya yang tinggal di daerah berada atau lebih kaya. Sementara anak-anak kulit hitam menjadi korban yang paling banyak, 4 kali lipat lebih banyak dibandingin anak-anak kulit putih, disusul oleh LGBT. Fakta lainnya, bukan penembakan sekolah yang menjadi alasan tertinggi terbunuhnya remaja-remaja di Amerika. 90% anak-anak remaja di Amerika itu terbunuh karena kencan yang berakhir salah. Dan seperti yang sudah kalian duga, ya, mayoritas adalah wanita. Tentang kasus-kasus penembakan di sekolah itu, biasanya 93% sudah direncanakan sebelumnya, dan 4 dari 5 kejadian yang sudah terjadi itu biasanya ada setidaknya 1 orang yang sudah mengetahui keadaan, tapi dia fail to report karena mungkin dianggapnya gertakan sambal, temennya nggak mungkin seberani itu, caper, sehingga mereka lebih memilih abaikan, dan itu berefek sangat-sangat buruk. Di kotaku, tempat aku tinggal sekarang, kasus penembakan di sekolah itu terjadi sebanyak 0 kali. Lalu di kotaku yang sebelumnya, kasus itu juga terjadi sebanyak 0 kali. Sementara insiden penembakan di dekat-dekat sekolah oleh bukan siswa, bukan guru, hanya orang yang bersengketa atau mabok itu pernah terjadi 1 kali di kotaku, tapi tidak ada hubungannya dengan sekolah. Hanya terjadinya dekat-dekat dengan sekolah. Sementara di kotaku yang sebelumnya terjadi 4 kali threat penembakan di sekolah, tapi ternyata hoax, dan alhamdulillah belum pernah terjadi sampai sekarang. Semoga tidak akan pernah terjadi. Nah, itu fakta dan datanya yang sudah aku kumpulkan dan aku kurasi berdasarkan pengalaman pribadiku. Aku juga ingin dengar nih pendapatnya kalian. Kalau kalian seorang ibu terus harus tinggal di Amerika, anaknya sekolah di sini, kalian akan ketakutan dan memilih untuk menyekolahkan anaknya di Indonesia saja atau bagaimana? Aku pernah bertanya pada temanku, tetanggaku yang punya anak seusia dengan anakku juga, apa dukanya dia menyekolahkan anaknya di Indonesia? Dukanya adalah harus selalu bangun jam 4 pagi untuk mengantarkan anak-anaknya. Kalau nggak jam 4 keluarnya, dia akan kena macet yang parah dan anak-anaknya akan terlambat. Dia membutuhkan waktu sekitar 1 jam pergi dan 1 jam pulang. Apakah menurut kalian lebih baik bermacet-macet pulang pergi di Indonesia atau tenang, nyaman, dan terorganisir di Amerika tapi masih ada ketakutan di dalam hati kalau ada kasus-kasus yang nggak diinginkan di sekolah? Tulis komentar kalian di bawah, dan komentar yang paling menarik akan aku kasih hadiah guys dari Amerika yang memang sudah aku kirimkan ke Indonesia dan sekarang sudah ada di editorku. Komen-komen ya, jadi ya di bawah pemenangnya kan aku umumkan di Instagramku dan di kontenku yang berikutnya. Thank you guys so much, take care of each other, stay safe, and I'll see you on my next video. Bye bye.